Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo rekan-rekan UMKM. Kali ini kita akan membahas kembali tentang UMKM di Bandar Lampung. Nah, kali ini saya berkunjung ke salah satu UMKM. Beliau adalah owner dari Kopi SR, Bu Atit. Ini di samping. Silakan Ibu disapa dulu. Ya, selamat siang teman-teman UMKM dan semuanya. Saya Atit Gartiniati. Kebetulan kami punya usaha kopi bubuk Lampung SR. Ya, Kopi SR Ibu ya. Iya. Baik. Nah, Kopi SR. Kopi SR ini apa sih, Bu? Sebenarnya ke nama anak-anak semua ya. Jadi singkatan ya. Singkatan dari SR nama ini. anak-anak semua, dari satu sampai terakhir gitu. Nah, ini untuk kopinya, olahan kopinya apa saja ini, Bu? Kami selain kopi yang sudah di roasting gini ya, roasting, ada juga kopi bubuk. Ini kopi bubuk ini Berapa ukuran varian? ada dua varian, yang 250 gram, juga 500 gram. Terus kalau yang roasting ini cuma yang 500. Kemudian kami juga punya kopi spesial, kopi petik merah. Kopi petik merah. Kopi petik merah ini asalnya dari biji kopi pilihan. Jadi yang benar-benar diambil merah semua ya. Jadi ngambilnya pas lagi merah-merah ya, Bu ya? Iya, pas lagi merah gitu. Prosesnya ya pulwas ya. Pulwas. Terus yang ini lagi, inilah spesial punya kami nih. Kopi spesial rempah. Spesial rempah. Ya. Jadi di zaman pandemi ini ya ini bisa jadi obat alternatif ya. Alternatif ya salah satunya gitu. Khasiatnya apa aja tuh, Bu, kopi rempahnya? Ini untuk yang kolesterol, diabetes itu bisa untuk menyembuhkan sih tidak ya. Paling enggak mengurangi gitu ya. Karena ada jahe merah di sini. Ada 9 elemen. Ada di kopi Spesial rempah ini. Ya, 9 elemen rempah-rempah yang pilihan ya. Yang kami racik di sini. Baik. Nah, ini beberapa contoh sampel-sampel produknya, rekan-rekan semuanya. Untuk awal mula usaha kopi ini, bagaimana sih, Bu, bisa tercipta SL? Ada juga kopi rempah, olahan kopi yang lainnya seperti ini. Ya, ini kan kebetulan suami itu dia otodidak ya. Jadi dia belajar berdasarkan dulu orang tuanya seperti ini. Dia ngikut sering bantu gitu. Dia proses roasting. Ini sejak dari dia masih sekolah SD dulu. Memang sudah berkecimpung di kopi sudah lama ya? Nah, ya memang sudah dunia perkopian. Nah, udah gitu ya ikut bantu proses, semua prosesnya ikut bantu gitu. Nah, setelah dia pindah ke Lampung ini, menikah gitu, dan ini ya untuk membantu ekonomi keluarga, jadi kita coba dulu lah secara kecil-kecilan gitu ya. Gitu. Nah, dari kami merintis dari sekitar tahun 2008. 2008, berarti sudah berapa tahun ini, Bu? Kita hampir 18 berapa ya? Udah nggak bisa ngitung lagi. 7-8an lah, Bu ya. Mau jalan 10. Pokoknya ya sudah ya namanya udah susahnya kita mengembangkan usaha ini, sudah beratnya sudah terasa banget gitu ya. Jadi dari mulai kami pertama itu dari mulai kemasan ya. Kemasan itu dari yang sangat biasa itu ya, yang plastik yang biasa gitu kan. Terus dari konsumen ini kopinya ini lumayan gitu kan. Udah kami ini kalau ini nggak bisa pindah ke lain hati lah gitu kalau yang sudah biasa ini gitu ya. Jadi kemasannya dong, udah cocok mungkin kan. Jadi tolong dong kemasannya, karena kami mau coba bawa ke saudara, keluar kota, ke ini gitu kan. Ya akhirnya ya mencoba sedemikian rupa lah ya. Jadi ini juga udah beberapa kali proses nih, seperti apa gitu kan. Dari sablonnya aja, dari sablon biasa sekarang udah
stiker gitu Tanpa ya. stiker. Kerja full printing ya Bu ya, yang untuk Nah, ya sekarang petik ini yang merah terkait sama printing. spesial rempah. Kenapa ini pakai yang kami pertahankan yang pakai biasa ini? Karena ini kan kopinya juga termasuk kopi yang biasa yang untuk Ya, kemasan ekonomis lah sebenarnya Bu ya. kemasan ekonomis ya. Yang penting mereka tahu rasa aja gitu. Jadi kalau yang biasa untuk oleh-oleh atau apa baru mereka pakai yang petik merah. Yang petik merah. Ya. Baik. Nah, untuk pemasaran kopi SS sudah di mana aja nih Bu? Ya alhamdulillah kalau keluar kota udah nyampe Bandung, Bandung, Bangka, Kalimantan, sudah bahkan kalau orang mau pergi haji pun mereka bawa gitu untuk bekal di sana gitu. Baik, sudah banyak. Ini sistemnya jualnya online atau langsung Bu? Kami offline di sini kebetulan di tempat produksi di sini ada ininya juga ya. Kedai lah gitu. Terus di marketplace-nya ya di Shopee ada, terus di gerai-gerai ya, gerai-gerai UMKM, terus di toko serba minimarket ya, alhamdulillah udah ada. Pokoknya untuk semua kemasan dan harga terjangkau ya Bu ya, mulai dari ekonomis, premium. Menyesuaikan. Sangat terjangkau. Ya, untuk ukuran petik merah ini silahkan dibandingkan dengan yang lainnya, harganya sangat ekonomis. Gitu. Baik, nah untuk kopinya ya kopi yang digunakan kopi apa ini? Jenis apa Bu? Kopi jenisnya Robusta. Robusta kebetulan dari Lampung Barat. Oh, Lampung Barat. Baik, nah untuk yang kopi spesial rempah ini komposisinya apa aja nih Bu? Untuk spesial rempah ya ada 9. Ya, jahe merah, kunyit, ada hitam, kepala bubuk gitu. Jadi semua jenis rempah-rempah yang biasa digunakan untuk kesehatan, pengobatan, dan kesehatan ya ada di sini satu semua. pakai di sini semua. Iya. Cocok buat suplemen masa pandemi ya Bu ya? Betul itu. Nah, dan untuk kolesterol juga bisa? Iya. Mantap. Iya. Nah, bagaimana dampak UMKM usaha Ibu selama pandemi ini Bu? Itu pandemi itu ya, jadi ini banget buat kita ya, buat kami ya. Para UMKM khususnya Bu ya? Iya, para UMKM khususnya gitu. Apalagi yang seperti kami kan kedai ini biasanya kan mereka datang berombongan tuh, bahkan ada yang arisan atau acara-acara ulang tahun atau apa biasanya di sini gitu ya. Jadi kita siapin apa yang mereka di order dulu, nah ini nasi kuning atau apa misalnya, atau nasi ini apa sih namanya tumpeng gitu kan. Jadi sekarang ini ya untuk duduk-duduk di sini tuh udah berat gitu ya. Jarang. Cuman ya itu paling yang masih jalan ya kopi bubuknya aja. Jadi mereka datang ke sini nyari bawa pulang gitu. Konsumsi pribadi. Untuk konsumsi pribadi gitu. Paling oleh-oleh dan lain-lain itu ya mereka diarahkan biasanya dari Google Map. Ya benar. Jadi masa liburan misalnya Desember walaupun pandemi gitu kan, mereka kan tetap yang untuk entah ngirim saudara atau oleh-oleh gitu kan, ya mereka tetap sini walaupun sangat jauh banget ininya gitu ya. Karena Lampung ini terkenal kopinya Ibu ya, jadi cocok buat oleh-oleh kopi. Ya, ciri khasnya ya. Ciri khas Lampung kopi. Baik Bu Atit, bagi kawan-kawan semuanya yang mau ke tempat produksinya di mana ini Bu? Kami produksi di sebenarnya ngadepnya Stadion Lapangan Mini Wedadi ya. Stadion Mini ya. Ya termasuknya di belakang Rumah Sakit Immanuel. Kami ini posisi belakang Rumah Sakit Immanuel ini. Di belakang Rumah Sakit Immanuel. Iya. Jadi di Jalan Barokah, Wedadi, Sukarame, Bandar. Baik, jadi tinggal cari aja di Google Map, pasti ketemu ya Bu? Iya, cari aja di Google Map Kopi Lampung SR. Ya, baik. Nah, yang mau jadi reseller gimana ini Bu?
Silakan untuk reseller, kami juga tidak ada SK berlaku ya. Jadi ya hanya ini aja gitu misalnya pribadi lah. Pokoknya nanti hubungin aja langsung gitu kan. Nanti kita ini gimana kita setelah pertemuan itu gitu kan. Baik. Ya. Nah ini juga kopinya nanti ada Instagram sama ini juga ya Bu ya? Ada. Instagram, Facebook. Iya ada. Jadi cantumin di bawah ya Bu ya, di deskripsi. Iya. Nah baik Bu, untuk omset sekarang bagaimana Bu? Untuk rata-rata pendapatan biasanya? Omset itu sekarang udah jauh berkurang ya. Berapa persen ya? Mungkin 50% bisa jadi ya penurunannya ya. Cuman masih ada ininya juga karena kopi mungkin kalau untuk kalangan pengopi gitu ya udah termasuk bahan pokok juga ya gitu ya. Setiap hari pasti ngopi. Gitu. Hanya itu aja mungkin salah satu keuntungannya ya, walaupun masa pandemi gini tetap masih dicari orang. Gitu. Hanya itu aja. Cuman untuk omset ya sangat jauh gitu. Iya benar. Iya. Terus stoknya masih numpuk itu saya lihat ya Bu ya. Nah, stoknya numpuk belum keluar kan? Keluar. Nah, baik. Iya, betul. Baik Bu Atit, menurut Bu Atit misalkan ada di luar nih ada siswa atau orang yang baru mau membangun sebuah usaha atau wirausaha, itu apa sih Bu yang pertama kali harus yang persiapkan terlebih dahulu? Yang jelas kalau kita mengawali suatu usaha itu sangat berat ya. Ya benar. Apalagi dari nol. Dari nol nih, dari merintis. Contohkan aja kami ya, karena kami ini belum termasuk yang sudah pakai alat-alat yang modern gitu ya, yang sudah super canggih gitu enggak. Jadi kami masih ya itu tadi dari awal kami merintis itu hanya pakai ini yang engkol itu pakai tangan gilingnya. Jadi tetap pakai bola. Roasting sampai diputar pakai tangan gitu, pakai tenaga gitu kan. Itu dari awal merintis gitu kan. Ya lama-lama alhamdulillah roastingnya udah bisa pakai mesin gitu kan. Terus ya ininya juga menggiling dan lain-lain itu udah lebih inilah sekarang lebih cepat gitu kan. Yang tadinya ya namanya mesin lama kan engkol gitu kan. Nah sekarang ya alhamdulillah udah ya sedikit agak inilah gitu. Nah itu yang harus dipersiapkan awalnya pertama itu mental ya. Iya benar. Harus siapkan mental. Iya. Kemudian Bu, apalagi nih? Ya yang jelas apalagi modal ya. Modal itu kadang-kadang terbentur ya. Iya. Karena kopi ini kan lumayan ya, nggak bisa kita beli 5 kilo, 10 kilo gitu kan. Iya, benar. Jadi kan nggak bisa kita ngolahnya cuma 10 kilo gitu kan. Apalagi kebanyakan kita sistemnya itu gantung notaris stok ya Bu ya. Jadi nanti dibayar pas sudah laku. Nah itu jadi itu perlu modal yang mungkin kalau dibilang tuh 3 kali 4 kali lipat ya harus ada gitu. Yang ini gitu kan. Karena kita itu tadi mengenakan produk ya. Gitu. Itu salah satunya ya yang jelas yaitu mental juga, perjuangan yang ini karena mengenalkan satu produk itu sangat berat gitu ya. Harus tekun tapi ya Bu. Harus tekun itu kuncinya. Kalau mental kita down dari pertama, saya pernah juga memang dari awal-awal ya. Jadi udah ditolak belum ini sudah ditolak rasanya udah aduh gitu kan. Kayaknya nggak berani lagi mau ini gitu kan. Cuman mikir lagi kalau sampai segitu doang kita nggak bakalan maju gitu kan. Gitu. Tentu dengan adanya tolakan harus bisa membuat kita lebih terbaik, memicu untuk kita sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita kalah dengan penolakan sudah kalah gitu. Kita gini-gini aja ya Bu ya, jangan berkembang. Itu. Baik. Nah, harus ulet ya. Betul. Nah, kalau misalkan untuk meyakinkan rekan-rekan semua Bu, untuk Kobo SL sendiri bagaimana tentang perizinan atau segala macamnya?
Alhamdulillah kalau SR memang dari tahun 2010 kami sudah perizinan sudah. Perizinan sudah ya Bu. Cuman sekarang kan udah lebih ini lagi NIB, izin usaha, UMK, PRT, halal pun kami sudah ini Ya, cukup ya. Sudah ada semua. Jadi memang produk kopi SR ini sudah lengkap ya. Ya. Oh iya, jadi Insya Allah aman. tidak diragukan lagi Ya, ya, insya aman Allah. gitu. Amin. Nah Bu, nih di Lampung ini banyak nih kompetitor kopi. Pendapat Ibu dan menurut Ibu bagaimana melihat kompetitor lain? Ya, kalau melihat kompetitor itu sangat ini ya, sangat apa ya, sangat bagus sekali gitu ya. Iya. Jadi untuk persaingan kita ini di dunia perkopian ini memang kita harus yaitu bermental baja tadi kan. Iya. Jadi ngelihat produk orang, waduh kayaknya dengan peralatan yang canggih pun nanti kopi kita seperti apa gitu kan. Iya, benar. Nah itulah kita gunanya mempertahankan konsumen kita kan. Jadi kalau mereka sudah apa ya, maksudnya udah ketagihan, udah merasa kangen sama kopi kita, mereka cari kan. Ada apapun, ada kopi yang lain yang lebih bagus, yang lebih ini, pasti mereka nggak akan berpaling gitu ya. Gitu. Makanya yang harus kita pertahankan ini cita rasa. Cita rasa. Terus kepercayaan konsumen ya Bu ya. Itu yang kuncinya gitu. Siap, baik. Itu rekan-rekan sekalian pembicaraan kita tentang UMKM, khususnya dari Bu Atit selaku owner dari Kopi SR itu ya? Iya. Ownernya. Nah silakan Bu, terakhir pesan buat yang baru mulai usaha atau buat UMKM yang masih berjalan di luar sana dari Bu Atit. Kalau pesan saya itu ya karena pertama kalau usaha kopi ini begitu banyak kompetitornya yang ini ya, jadi kita melihat kompetitor yang lain, wah kopinya sudah ada inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Terus jadi kita paling tidak harus mengambil sisi positif ya dari kompetitor itu ya. Jadi harus belajar terus gitu. Jadi jangan sampai produk kita ini, produk UMKM kita ini ketinggalan gitu kan. Yang lain itu sudah mulai nanjak naik lah, kita misalnya karena kita mempertahankan inian kita kan jadinya kurang ini ya gitu ya. Dengan ada orang lain mereka bisa mengkoreksi, jadi kita bisa belajar apa yang kurang dari produk kita ya Bu. Ya betul itu. Jadi kita ambil sisi positifnya gitu ya. Jadi sebenarnya jangan juga menganggap itu kompetitor itu gimana kita mau ini, jadi kita ambil positifnya tadi lah gitu kan gitu. Jadi jangan dianggap saingan yang nggak ini, malah itu bisa jadi teman kita untuk sama-sama sharing gitu kan. Ya, apalagi biasanya ada komunitas kopi gitu ya Pak. Bisa saling inilah gitu. Jadi yang jelas kalau yang mau baru buka usaha apapun itu ya apalagi di masa pandemi kayak gini ya, tetap semangat, kunci utamanya jangan pantang mundur pokoknya. Insya Allah semuanya akan berakhir, kita yang akan menang gitu ya. Gitu, harapannya. Amin. Baik Bu Atit, terima kasih sudah berbagi informasi tentang usaha dari SR Kopi Ibu ya. Semoga informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian, bagi UMKM atau para pengusaha muda yang memulai usaha. Amin ya rabbal alamin. Baik, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.